penting, makanan untuk fisik dan makanan untuk rohani, ya. Oke, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan beriman, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan yang sakit bisa sembuh, ya. Salam serta salawat mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Kita sekarang sudah menginjak periode untuk presentasi dari mahasiswa, ya, melalui video, dan hari ini kita akan bertemu dengan kelompok 1 tentang pendekatan sistem politik. Kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Yuwono Sudarsono adalah pembangunan politik adalah membangun sistem politik yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kita menanti penjelasan apa sih sistem itu dari kelompok pertama. Kami persilakan kelompok pertama. Jadi, kalau biasanya kita memahami politik hanya sebatas partai, pemilu, atau lembaga negara, maka pendekatan sistem politik menawarkan cara pandang yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini memandang politik sebagai sebuah sistem. Artinya, ada interaksi yang saling terhubung antara masyarakat dengan lembaga politik dan menghasilkan kebijakan. Menurut Davin Piston, sistem politik adalah proses alokasi nilai secara otoritatif kepada seluruh anggota masyarakat, di mana semua keputusan politik yang dihasilkan pemerintah tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari input berupa tuntutan dan dukungan masyarakat, yang kemudian diproses lembaga politik dan menghasilkan output berupa kebijakan yang mengikat. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, pendekatan sistem politik pada dasarnya ingin melihat hubungan timbal balik antara lembaga politik, masyarakat, dengan kebijakan publik. Jadi, politik tidak pernah statis, melainkan selalu bergerak saling mempengaruhi. Dengan menggunakan pendekatan sistem politik, kita bisa melihat gambaran yang utuh, bagaimana tuntutan masyarakat muncul, bagaimana pemerintah merespon, dan bagaimana kebijakan itu berdampak kembali kepada masyarakat. Jadi, pendekatan ini membantu kita memahami politik, bukan hanya sebagai perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keteraturan dan mencapai tujuan bersama. Kalau tadi kita sudah mengetahui pengertian dari sistem politik itu apa, maka selanjutnya kita akan melihat nih bagaimana ya alur serta cara kerja dari sistem politik menurut David Isler. Nah, sebenarnya sistem politik ini bisa dipahami sebagai sebuah mekanisme yang mengatur bagaimana sebuah negara itu merespon terkait dengan tuntutan, aspirasi, dan juga kebutuhan masyarakatnya. Maka untuk merespon terkait hal tersebut itu dibutuhkan sistem politik. Nah, di sistem politik inilah nantinya seluruh kebutuhan masyarakat, tuntutan masyarakat, dan juga aspirasi masyarakat itu dikerjakan atau dikelola oleh negara melalui sistem politik. Nah, di sistem politik ini ada beberapa unsur nih teman-teman. Unsur yang pertama itu ada input, unsur yang kedua itu ada proses, dan unsur yang ketiga ada output, dan unsur yang keempat ada feedback. Nah, sekarang aku kasih tahu nih teman-teman bagaimana ya alur kerja dari sistem politik ini. Nah, selanjutnya kita mulai dari input. Di input ini itu berasal dari masyarakat, baik berupa tuntutan ataupun dukungan. Nah, tuntutan ini bisa sebagai kebutuhan ataupun aspirasi masyarakat. Sedangkan dukungan bisa berbentuk sebagai partisipasi, legitimasi atas pemerintah, juga keterlibatan atau ketaatan dari masyarakat. Nah, nantinya input ini itu akan masuk ke dalam proses sistem politik. Nah, nantinya di dalam tahap proses sistem politik ini itu akan melibatkan beberapa pihak yang memang memiliki otoritas atau kewenangan yang sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh masyarakat serta dukungan apa yang diberikan oleh masyarakat.
setelah input diproses dalam sistem politik, itu nantinya di proses itu akan menghasilkan sebuah output. Output ini bisa berupa kebijakan publik, program pemerintah, ataupun undang-undang yang sifatnya mengikat. Tapi sistem politik itu nggak berhenti di situ aja, masih ada feedback, yaitu respon. Maksudnya respon dari masyarakat. Jadi ketika sebuah input itu masuk di proses politik, lalu diproses hingga menghasilkan output, nantinya output tersebut akan dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, nantinya itu akan timbul sebuah reaksi dari masyarakat. Apakah masyarakat merasa puas atau mungkin masyarakat malah merasa kecewa hingga melahirkan tuntutan baru. Nah, dari feedback inilah kita bisa menilai apakah sebuah kebijakan itu memang benar-benar sesuai atau malah tidak sesuai harapan. Sehingga ini menandakan bahwa feedback itu menjadi salah satu indikator utama untuk kehidupan dari sistem politik. Tapi sistem politik itu nggak berhenti di situ aja, masih ada feedback, yaitu respon. Teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu sistem politik, terus kita tahu juga alur bagan sistem politik itu seperti apa, dan sekarang kita akan masuki materi mengenai fungsi sistem politik. Jadi teman-teman, setiap sistem politik itu memiliki fungsi input dan outputnya, teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari pandangannya Gabriel Almond, fungsi input dan output dapat dikelompokkan menjadi sejumlah hal. Pertama, fungsi input itu terdiri dari sosialisasi dan rekrutmen, kemudian artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik, teman-teman. Kemudian, kalau kita melihat dari output, itu terdiri dari pembuatan aturan, penerapan aturan, dan penegakan aturan nih. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik. Nah, sosialisasi politik menunjukkan proses di mana sikap dan pola tingkah laku politik dibentuk sebagai sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan dasar politik dan keyakinan politik dengan generasi berikutnya. Nah, sebenarnya pasti tujuan sosialisasi politik. Nah, tujuannya itu adalah agar masyarakat dapat mengembangkan atau memberdayakan sikap, nilai, keyakinan, pendapat, dan perilaku yang lebih positif sebagai warga negara yang baik. Nah, sikap, nilai, keyakinan, pendapat, dan perilaku positif yang tadi dapat menjadi pendorong kemajuan sistem politik tersebut. Nah, selanjutnya rekrutmen politik. Nah, rekrutmen politik ini pada hakikatnya dapat diartikan sebagai penyeleksian individu berbakat untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Dengan demikian, rekrutmen politik berhubungan dengan karir seseorang. Adapun cara yang ditempuh dalam rekrutmen politik itu melalui kontak pribadi, persuasi, dan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa depan dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan untuk menggantikan pejabat sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah artikulasi kepentingan. Nah, jadi berbagai macam kepentingan dapat kita temukan dalam masyarakat dimanapun kita berada. Kepentingan tersebut pada hakikatnya merupakan kebutuhan masyarakat yang diharapkan dapat terpenuhi lewat berbagai macam cara yang dapat memuaskan gitu. Nah, cara atau prosedur yang lazim ditempuh oleh masyarakat untuk memenuhi kepentingannya dengan cara mengartikulasikan atau mengemukakan kepentingan
tersebut lewat badan politik atau pemerintahan yang berwenang untuk membuat keputusan dan kebijakan. Nah, yang ketiga itu adalah agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan suatu proses menggabungkan dan menyatukan berbagai tuntutan masyarakat menjadi alternatif kebijakan. Nah, pelakunya di sini itu adalah partai politik, koalisi, dan lembaga legislatif. Nah, kita ambil contoh yaitu seperti partai politik yang merumuskan program ekonomi berdasarkan aspirasi berbagai kelompok. Kemudian yang keempat itu adalah komunikasi politik. Nah, komunikasi politik itu apa? Komunikasi politik itu adalah proses penyampaian informasi politik antara pemerintah dan masyarakat itu. Nah, jadi di sini pelakunya itu adalah seperti media massa, politisi, aktivis, ataupun influencer katakanlah seperti itu. Nah, terus contohnya itu seperti kampanye politik, terus adanya debat publik, terus siaran pers pemerintah dan lain sebagainya. Setelah penjelasan fungsi sistem politik, selanjutnya yaitu adalah pembahasan tentang kapabilitas sistem politik. Sebelum memasuki pengertian kapabilitas sistem politik, menurut Juwono Sudarsono, pembangunan politik pada dasarnya adalah upaya untuk membangun dan memperbaiki sistem politik agar lebih baik dan lebih efektif. Suatu sistem politik harus selalu mempunyai kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan yang terjadi dalam suatu negara. Nah, kapabilitas sistem politik ini merujuk pada kemampuan suatu sistem politik untuk menjalankan fungsinya secara efektif seperti proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan keputusan, penegakan hukum, pelayanan publik, serta pemeliharaan ketertiban dan legitimasi politik. Dan menurut Gabriel Abraham Almond, kapabilitas sistem politik itu terdapat 6 macam. Yang pertama yaitu adalah extractive capability, adalah kemampuan sistem politik untuk mengumpulkan sumber daya dari masyarakat, terutama dalam bentuk pajak, tenaga kerja, maupun bahan baku atau bahan mentah. Dan yang kedua adalah distributive capability, adalah kemampuan untuk mendistribusikan sumber daya secara adil dan efisien, biasanya itu di antara berbagai kelompok masyarakat. Contohnya yaitu adalah pemberian subsidi, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, program pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga adalah regulative capability, adalah kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perilaku individu, kelompok atau organisasi di dalam masyarakat sesuai dengan proses dan peraturan yang ditetapkan baik secara norma maupun kebijakan. Nah, contohnya itu adalah membuat undang-undang, menetapkan aturan lalu lintas, mengatur perdagangan atau mengendalikan harga. Nah, yang keempat adalah symbolic capability, adalah kemampuan sistem politik untuk menciptakan dan memelihara makna, nilai, dan simbol yang memberikan identitas dan legitimasi pada sistem tersebut. Contohnya yaitu adalah upacara kemerdekaan 17 Agustus, Pancasila sebagai ideologi dan pidato kenegaraan di forum PBB yang menegaskan kedaulatan. Yang kelima adalah responsive capability, adalah kemampuan untuk merespon kebutuhan, tuntutan, dan aspirasi masyarakat. Contohnya yaitu adalah pemerintah membuat kebijakan darurat saat bencana alam, menyesuaikan undang-undang sesuai aspirasi publik, atau membuka ruang dialog ketika ada demonstrasi. Dan yang keenam terakhir adalah domestic and international capability, adalah kemampuan suatu sistem politik untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di dalam negeri sekaligus menjalin hubungan efektif dengan lingkungan internasional. Contohnya yaitu adalah kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan diplomasi Indonesia dalam perundingan perubahan iklim. Memasuki dalam materi terakhir, yaitu apa sih hubungan dari sistem politik dengan pembangunan politik. Dan kali ini saya akan menggagas dari pemikirannya David Easton dan juga Huntington.
Pembangunan politik itu kan berarti memperkuat kapasitas sistem politik agar mampu merespon tuntutan masyarakat secara efektif dan stabil. Kalau sistem politik itu sehat, berarti pembangunan politik juga akan berjalan dengan baik. Namun kalau misalkan sebaliknya, sistem politiknya lemah, berarti pembangunan politik akan terhambat. Nah, dari yang saya gagas, dari bukunya Huntington itu ada beberapa aspek sebenarnya. Namun saya akan membawa 3 aspek yang penting untuk bisa kita kaitkan dengan hubungan sistem politik dengan yang kita bawa materi itu pembangunan politik. Apa sih aspek-aspek tersebut? Aspek yang pertama, partisipasi politik. Pembangunan politik itu membutuhkan sistem politik yang mampu menyalurkan aspirasi rakyat melalui mekanisme yang sah. Partisipasi politik. Jika sistem politik itu terbuka terhadap input, misalnya melalui pemilu yang jujur atau kebebasan berpendapat, demokrasi ya, maka pembangunan politik itu akan mendorong masyarakat semakin terlibat. Dalam bukunya, kaitkan dalam bukunya Powell ya, itu juga dikaitkan juga sama dari bukunya Huntington dalam Comparative Politics, Development Approach pada tahun 1996 itu menyebutkan bahwa partisipasi rakyat yang meningkat adalah ciri pembangunan politik. Jadi sistem politik dan pembangunan itu saling memperkuat dalam hal partisipasi. Lalu aspek yang kedua, institusionalisasi politik. Menurut Huntington itu sendiri, pembangunan politik itu erat banget kaitannya dengan pelembagaan institusi. Mengapa? Karena sistem politik yang mapan harus punya aturan main yang jelas. Jadi lembaga yang stabil dan perilaku yang bisa diprediksi itu bisa terlihat dalam institusionalisasinya. Tanpa itu, pembangunan politik mudah terganggu oleh konflik atau instabilitas. Artinya, semakin kuat sistem politik, maka semakin terjamin pula pembangunan politiknya. Nah, memasuki ke aspek yang ketiga, yaitu aspek legitimasi, pengakuan dan kepercayaan dari rakyat. Jadi, hubungan antara sistem politik dan pembangunan politik itu juga terlihat dari soal legitimasi juga, yang mana sistem politik yang bisa menghasilkan output sesuai harapan dari rakyat akan mendapatkan kepercayaan, tentu jelas dong. Dan kepercayaan itu juga akan memperkuat legitimasi yang pada akhirnya menjaga stabilitas politik. Stabilitas itulah yang lahir dari situ yang akan menjadi fondasi utama pembangunan politik. Nah, dan juga sebaliknya, kalau misalkan sistem politik itu gagal, misalnya karena korupsi atau kebijakan yang tidak adil, itu kan malah merusak legitimasi masyarakat ya. Nah, itu akan runtuh tuh, dan pembangunan politiknya juga ikut melemah. Dan kalau misalkan kita lihat kasusnya ya, kita kaitin pada di Indonesia itu pada tahun 98, reformasi 98, itu sistem politik yang sebelumnya tertutup mulai berubah menjadi lebih demokratis. Input masyarakat, tuntutan reformasi kayak kebebasan pers, pemilu yang bebas, mulai terakomodasi dalam sistem. Output dari input dari masyarakat itu dari kebijakan itu, outputnya itu adalah kebijakan demokratisasi, otonomi daerah, serta pemilu secara langsung. Jadi feedback dari masyarakat itu berupa dukungan dan kritik yang mendorong perbaikan lebih lanjut. Dari situ, pembangunan politik Indonesia itu pasti bergerak lebih maju. Dengan adanya penguatan partisipasi politik, pelembagaan demokrasi, dan peningkatan transparansi yang meskipun masih menghadapi masalah korupsi dan dominasi elit, tapi sudah tertujukan oleh hasil-hasilnya. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan itu adalah hubungan sistem politik dan pembangunan politik itu sebenarnya bersifat umpan, bersifat timbal balik, feedback. Jadi sistem politik itu menyediakan mekanisme untuk menyalurkan aspirasi rakyat, mengelola konfliknya, dan juga menghasilkan kebijakan. Bila sistem tersebut itu kuat,
dan responsif dan legitimate atau bisa dipercaya, maka pembangunan politik itu akan berjalan dengan stabil dan juga berkesinambungan. Dan tentu saja sebaliknya, kalau misalkan sistem politiknya rapuh atau malah lemah, tidak responsif, itu yang akan membuat pembangunan politik akan terhambat, bahkan bisa memicu krisis politik. Kita hubungan dari sistem politik dan juga pembangunan politik. Sekian dari saya, terima kasih.